Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini kelas 4 dan kelas 5 di satu ruangan lagi ya, dikarenakan guru kelas 4-nya ada halangan, jadi tidak bisa hadir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati memulai. Berdoa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Untuk kelas 4, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Kelas 5, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti ya, pada hari ini untuk kelas 4 kita akan belajar menentukan gagasan utama dan gagasan pokok. Dan untuk kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan juga manusia. Adapun tujuan pembelajaran untuk kelas 4 yaitu siswa mampu mengidentifikasi paragraf pokok dari sebuah paragraf. Siswa mampu menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf. Dan untuk tujuan pembelajaran untuk kelas 5 yaitu siswa dapat menjelaskan alat gerak pada manusia dan hewan, dan siswa dapat mengidentifikasi alat gerak pada hewan dan manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Untuk kelas 4 dulu ya. Coba dalam sebuah cerita pasti ada yang dinamakan dengan paragraf. Coba ada yang tahu paragraf itu apa? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang membentuk sebuah gagasan utama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Nanti Ibu jelaskan ke materinya. Dan untuk kelas 5, coba Ibu ingin bertanya, salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Ada yang tahu bergerak itu apa? Ya, bergerak adalah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang dinamakan dengan bergerak. Oke, materi yang akan Ibu jelaskan pertama yaitu untuk kelas 4 dulu ya. Untuk kelas 4 hari ini kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok yaitu gagasan atau kalimat utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Biasanya gagasan pokok itu terdapat di awal ataupun di akhir kalimat. Bisa juga campuran, bisa di awal ataupun di akhir sebuah kalimat. Sedangkan gagasan pendukung adalah informasi yang memperkuat dari sebuah gagasan pokok. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan tentang materi yang Ibu sudah jelaskan barusan? Sudah paham semuanya? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Untuk kelompoknya kita gunakan kelompok yang minggu-minggu kemarin saja karena mungkin takutnya menyita waktu juga. Jadi kita gunakan kelompok yang sudah ada saja. Nah, dalam LKPD ini di sini ada teks bacaan yang harus kalian cari gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke depan. Paham semuanya? Paham? Oke, kalau paham boleh didiskusikan dengan teman kelompoknya nanti kalau sudah dikumpulkan. Oke, untuk kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan dan manusia beserta fungsinya. Nah, untuk alat gerak pada manusia yaitu terdapat dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, untuk alat gerak pasif biasanya itu tulang, sedangkan untuk alat gerak pasif yaitu otot. Nah, tulang dan otot itu berhubungan satu sama lain dikarenakan tulang tidak bisa bergerak kalau tidak ada rangsangan dari otot. Untuk alat gerak hewan biasanya berbeda-beda. Dikarenakan hewan itu ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat, dan ada yang hidup di udara. Nah, coba kalian sebutkan hewan yang hidup di darat biasanya menggunakan apa? Menggunakan kaki, benar. Untuk hewan yang hidup di udara biasanya menggunakan apa? Menggunakan sayap, iya benar. Nah, yang terakhir, hewan yang hidup di air biasanya menggunakan apa? Menggunakan siripnya atau ekornya ya. Ada yang mau ditanyakan tidak tentang materi yang sudah Ibu jelaskan barusan? Apakah semuanya sudah paham?
Sudah, kalau sudah di sini Ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Seperti kelas 4 tadi, kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya masih kita gunakan kelompok yang minggu kemarin. Nah, untuk kelas 5, lembar LKPD yang pertama yaitu kalian disuruh mencari gerak tubuh pada manusia. Dan yang kedua, kalian disuruh mencocokkan cara bergerak hewan tersebut ya. Kalau sudah, nanti lembar LKPD-nya kalian kumpulkan ke depan. Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Kelas 4 apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Kelas 5 sudah selesai? Sudah, oke. Boleh dikumpulkan semuanya. Alhamdulillah ya, semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, ada yang mau bertanya dulu tidak tentang materi hari ini? Apakah semuanya sudah paham? Sudah? Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Untuk kelas 4, hari ini kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan untuk kelas 5, hari ini kita sudah belajar tentang alat gerak pada hewan dan manusia. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai.